Halo, selamat siang sahabat One Shield. Ketemu lagi dengan saya Luciana Darmawan, Lucy, perencana keuangan dari One Shield Financial Independence. Dan seperti biasa, setiap hari Rabu siang pukul 12.30, kita akan ngobrol santai untuk membahas topik seputar perencanaan keuangan. Oke, setelah Rabu lalu kita sempat off karena hari libur. Sekarang kita kembali lagi untuk menyapa sahabat One Shield. Halo, selamat siang semuanya. Ada Meta, halo, ada Pak Andoko yang udah join. Selamat siang. Selamat siang sahabat One Shield. Apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Kemarin mungkin habis long weekend ya. Semoga bisa punya waktu untuk recharge lagi, kumpul bersama keluarga. Dan sekarang udah masuk kerja lagi ya. Oke, sebelum saya masuk ke sesi hari ini, izinkan saya untuk sharing dulu mengenai kegiatan One Shield. Jadi di One Shield itu kita punya divisi yang namanya One Shield Academy. Jadi ini merupakan divisi yang menyediakan pelatihan ataupun workshop terkait perencanaan keuangan. Nah, yang terdekat itu adalah pelatihan untuk persiapan sertifikasi AWP atau Associate Wealth Planner Workshop. Itu akan diadakan di tanggal 26 Juni 2021. Jadi ini pelatihannya cuma setengah hari aja, dan setelah mengikuti pelatihan, peserta akan memperoleh sertifikat dan berhak untuk menyandang gelar AWP. Oke. Terus next ada kelas untuk Qualified Wealth Planner. Jadi ini kelasnya akan diadakan selama 2 hari, yaitu di tanggal 16 dan 17 Juni 2021. Di mana peserta nantinya tentunya akan mendapatkan gelar QWP atau Qualified Wealth Planner. Nah, untuk CFP sendiri nanti kita akan update lagi kapan batch berikutnya akan dibuka, karena batch yang baru itu sekarang sudah berjalan, sudah mulai dari tanggal 28 Mei yang lalu. Oke. Jadi sahabat One Shield pantengin terus Instagram kita, karena kita akan selalu update mengenai jadwal pelatihan ataupun workshop ataupun training yang kita adakan. Oke. Tanpa berlama-lama nih, kayaknya sahabat One Shield udah gak sabar untuk menyimak topik siang ini. Mungkin saya sedikit memberikan opening dulu mengenai apa yang kita akan bahas siang ini. Nah, sebenarnya mungkin kalau mendengar kata investasi bodong itu merupakan hal yang yang sudah sangat familiar gitu ya. Kita udah sering dengar banget kalau kita lihat, kita nonton TV atau kita baca artikel di internet gitu kan, itu selalu ada berita yang namanya investasi bodong. Itu mungkin dari kita kecil dulu tuh sebenarnya udah ada gitu. Nah, dan yang kita bingung gitu kan, termasuk kami sebagai perencana keuangan, kenapa investasi bodong itu selalu ada gitu. Nah, padahal kan sebenarnya bisa belajar dari history gitu kan. Ada yang namanya investasi bodong, ciri-cirinya seperti ini. Kenapa berulang terus dan tetap aja ada korbannya gitu. Nah, itu yang mau kita bahas yang ini, faktor apa yang menyebabkan kondisi ini tetap terjadi. Banyak aja yang masih tertipu investasi bodong atau ilegal, dan tentu kita akan ngasih tips gimana caranya mengenali investasi bodong, dan tentunya supaya sahabat One Shield tidak terjebak dalam investasi bodong atau investasi ilegal. Oke, langsung aja kita invite narasumber kita siang ini, yaitu Pak Muhammad Andoko. Oke? Sebentar ya, saya invite dulu Pak Andoko untuk join. Selamat bergabung sahabat One Shield di Instagram Live siang ini mengenai investasi bodong. Oke, halo, ada Mbak Agnes, ada Mbak Lisa, Mbak Riana, Dikertrik, Mbak Riri. Halo, siang Pak Halo, Andoko. siang Lucy, siang teman-teman semuanya, sahabat-sahabat One Shield. Apa kabar Pak? Baik sekali Lucy, suara saya terdengar jelaskah sama gambarnya terlihat jelaskah? Oke, kalau dari saya terlihat jelas, suara juga jelas. Gimana nih sahabat One Oke, Shield? baik. Oke, Pak, gimana Pak? Kemarin long weekend kemana nih Pak? Biasanya Pak Andoko nih pasti selalu banyak kegiatan seru nih bersama keluarga ya Pak ya? Kalau saya lihat nih di Instagram ya Pak.
Kalau kemarin karena anak saya sakit jadinya nggak bisa kemana tuh, kita di rumah aja kayaknya Iya, kemarin tuh. ngumpul aja gitu ya Pak semuanya Pak ya. Ya, ya, kecuali kalau pas lagi mereka sehat, Sabtu Minggu biasanya paling kita cari-cari taman yang sepi gitu loh, jadinya Iya, bisa buat mereka beda dari kondisi di rumah gitu ya. Terus, iya sih, setuju, setuju. Pasti udah sebenarnya udah nggak betah juga gitu di rumah gitu. iya Tapi betul. at least cari tempat yang sepi gitu ya. Ya, Oke, sip. Untuk sahabat One Shield pasti udah kenal sama Pak Muhammad Andoko atau yang akrab disapa dengan Pak Andoko. Jadi Pak Andoko ini adalah founder dari One Shield. Dan tentunya pasti udah sering lihat mukanya Pak Andoko, udah sering ikutan acaranya Pak Andoko juga gitu kan, sering warawiri di berbagai event lah ya. Pasti sahabat One Shield udah kenal juga. Nah, Pak, kita siang ini mau bahas mengenai investasi bodong atau investasi ilegal gitu, Pak. ya, Kalau eh, sebenarnya ini hal yang udah sangat apa ya, udah sangat dekat gitu, maksudnya sering betul, banget kita betul. baca beritanya, sering kita nonton TV pasti aja ada berita tentang investasi bodong gitu. Nah, Ya, nggak cuman belakangan ini, tapi kan dari dulu gitu, Pak. ya, Mungkin dari betul. sebelum saya lahir, dari dulu waktu Bapak kecil, mungkin udah ada yang namanya investasi bodong. Nah, Ya, kenapa sampai detik ini di 2021 investasi bodong masih mm, ada dan korbannya masih banyak gitu Pak. Nah itu yang kita mau bahas ini. ya, Oke. ya. Nah mungkin Pak Andoko mungkin bisa mulai dulu dengan menjelaskan ke kita sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan investasi bodong gitu Pak. Oke, baik, Lus. Terima kasih. Sebenarnya kalau dari Mm-mm. sisi terminologi saya lihat sih nggak ada ya. Tapi kalau Mm-mm. saya lihat apa arti investasi bodong itu adalah sederhananya investasi yang tidak berizin atau investasi yang ilegal, di mana mereka menawarkan skema yang tidak jelas dan perlu kehati-hatian buat kita sebagai individu untuk supaya tidak menjadi korban. Ya. Nah, secara personal ya, Lucy, saya mengamati investasi bodong tuh sejak 2002 waktu itu ya. 2002 waktu itu saya lagi ngambil S2 Finance Investment. Kebetulan pada saat itu saya masih ingat ya, 2002-an itu yang lagi investasi bodong lagi hit itu pada saat itu adalah mungkin Lucy pernah dengar kali ya. Nah, Kisar pernah dengar nggak Lucy? Kurnia Subur Alam Raya. Itu udah lama Oh, tuh tahun 2002. Saya nggak tahu Lucy lagi di mana tuh. saya nggak pernah dengar sih Pak honestly. Oke. Ya, nah, saya mulai mengamati investasi bodong di saat tahun 2000-an, 2002 terutama, Dua. karena tadi saya mulai mempelajari investasi soalnya pada saat itu. Ya. Kisar itu adalah sebuah investasi bodong konsepnya agribisnis sih waktu itu. Kurang lebih Agribis. itu dia sampai kurang lebih 6.800 orang yang invest di situ, 6.800, kemudian korbannya itu berkisar antara 460 sampai 540 miliar terus jadinya. Wow. Bayangin ya, Pada itu saat tahun itu 2002 ya. angka itu Dan di itu 2000 ya. diekspos abis-abisan oleh media sebenarnya pada saat Ya. itu. Saya berpikir pada saat itu ya Lucia, bahwa itu adalah karena diekspos abis-abisan sama media, pemiliknya kalau nggak salah itu siapa namanya Pak Ramli. Pak Ramli dia memiliki 90% sahamnya, Hmm. orang-orang investasi di ada yang di apa sih perkebunan, ada yang ayam potong dan yang lainnya kurang lebih kayak gitu ya. Dan Ya. ternyata dan banyak sekali para para orang-orang ternama yang kena pada saat itu, tapi nggak disebutin, hanya di media disebutin orang-orang atau bahkan organisasi organisasi ternama yang invest di situ pada saat itu ya. Dan waktu itu saya pikir itu adalah yang terakhir, Lus. Saya pikir Iya, karena ada di iya, media besar-besaran ya jadinya. Ya. iya. Ternyata seiring waktu ya, saya ambil data dari OJK. Dalam kalau pakai data 2009 sampai 2019 korban ilegal investasi bodong itu kurang lebih sekitar 92 triliun. 2009 Sembilan sampai 2019, 10 tahun triliun. terakhir ya. Wah. Tetapi kalau dibuat data Hmm. yang terbaru lagi adalah 2011 sampai 2020 ternyata Iya. mendekati hampir 114,9 triliun atau 115 triliun mendekati. Bayangin ya, itu bukan Astaga. angka yang kecil loh sebenarnya, Iya, iya. 115 triliun. Hmm, Ya hmm, enggak? hmm. Jadi ya, saya teringat juga nih Lucy, satu hari saya pergi ke Batam, saya Hmm? ketemu sahabat saya, teman lah bukan sahabat, teman-teman lama saya gitu ya. Dia waktu itu dia bilang, dia waktu itu sedang melakukan investasi di Koperasi Pandawa. Lucy pernah dengar ya kali ya, Ya, Koperasi pasti. Pandawa. Ya, saya udah bilang sama teman saya udah bilang sama teman, bro,
lu tarik uang lu karena investasi koperasi pendawa itu lagi di ini sama OJK gitu loh. Jadi diawasin dan itu dilarang oleh OJK ya. Iya. Nggak berapa lama saya ketemu lagi sama teman saya itu ya dalam Mm-mm. sebuah reuni. Kemudian dia bilang gini sama saya, bro, lu ternyata yang lu bilang bener, dibilang gitu. Kenapa? Iya. Waktu lu bilang suruh tarik, yang gue lakukan adalah gue invest lagi. Dia bilang gitu jadinya. Gue invest Ah, lagi, iya, kemudian iya, iya. ternyata Mm. baru beberapa bulan kemudian, karena dia menawarkan return kurang lebih 10% pada saat itu, Lus ya. Baru Iya. kemudian uangnya hilang semuanya, ratusan juta hilang tuh. Jadi padahal udah Iya, diingetin ya, diingetin iya, sama iya. saya, dan ada di media, tapi Iya, tadi karena orang tergiur sama return bunganya, dan iya. dalam waktu singkat dapat uang yang lebih besar, akhirnya Mm. dia menjadi korban tuh. Itu salah satu contoh. Jadi Lus. Oke, berarti oke, kalau tadi Bapak udah sebut itu salah satu beberapa contohnya itu koperasi itu kayak skema yang cukup familiar ya Pak, cukup sering ya Pak ya, Iya, iya. berbentuk Mm-mm. dalam bentuk koperasi, Padahal ya, kemudian agribisnis juga ya. betul, betul. Heeh. Padahal Ah, kalau sebelum adanya Koperasi Pandawa itu, Lus, itu ada yang namanya Koperasi Langit Biru. Lagi-lagi waktu itu di media diliput habis-habisan besar-besaran juga. juga tuh, ya. Ah, Itu Koperasi Langit Biru ya, kurang lebih saya harus ingat-ingat data. Itu kurang lebih yang kena korbannya 6 triliun, Lus, pada saat masa? itu. Ya, 6 ya, ya, ya. triliun dan 115.000 orang ya yang kena. Ya, ya. Kemudian yang sekarang lagi tren itu adalah sebelumnya lagi ada koperasi Cipaganti, ya Ya, kan? ya. Kalau pernah dengar itu yang Cipaganti ya. Bahkan dulu Hmm, pernah kita suatu hari kita ketemu klien, calon prospek klien hmm, kita. Klien hmm. prospek klien kita bilang gini, Pak, saya kalau mau investasi, saya mau naruh di Cipaganti aja, Pak, modelnya, dia bilang gitu. Jadi dia dapat kurang lebih 10% tiap bulan. Ya, Dan saya bilang, saya nggak mau terima 10% klien tiap bulan ya 10% Pak tiap ya. bulan, kurang Oh lebih my. waktu itu. Tapi Oke. seingat saya waktu itu dia kemudian turun tuh ke 5% kalau nggak Hmm, salah ya. hmm, Tapi saya hmm, nggak, hmm. akhirnya kita nggak jadi terima klien itu karena konsep konsep investasinya dia itu adalah yaitu tadi dia pengen menempatkan pada sesuatu yang nggak jelas, singkat Hmm, gitu, hmm, returnnya pasti gitu ya. Nah mereka hmm. nggak berpikir bahwa di situ adalah salah satu apa resikonya bukan cuma Risiko. melulu return kan, tapi juga ada resiko yaitu kehilangan uang ya salah satu contoh gitu. Kemudian pernah juga suatu hari saya ngisi di Bali ya, Lucy ngisi Hmm. di sebuah sebuah kelas, kemudian ada ibu-ibu waktu ngomong investasi bodong, ibu itu kemudian bilang sama saya, dia saya punya pengalaman itu Pak. Bahkan ibu itu harus kena 2 kali atau 3 kali dia baru kapok investasi bodong. Bayangin tuh Lucy. Ya, Oke, yang padahal menarik udah lagi uang itu ah, hmm. sebenarnya adalah uang untuk pendidikan anaknya dan suaminya nggak tahu kalau misalnya itu uang digunakan buat investasi bodong gitu loh. Oke, oke. Nah, Pak, kalau misalnya kita ngelihat dari contoh yang kita lihat baca di media, bahkan teman-teman Hmm. teman Bapak juga mengalami sendiri gitu. Kira-kira Hmm. ah, apa ya yang maksudnya mereka tahu itu misalnya too Hmm. good to be true, maybe ya, misalnya Ya, sepuluh ya, persen ya, bulan ya, gitu. Tapi mereka ya. tetap tetap aja gitu, misalnya seperti spekulasi menempatkan investasi di situ gitu. Maksudnya apa ya penyebabnya ya kira-kira menurut Pak Andoko? Kalau menurut saya yang pertama ya mereka tergiur sama tawaran bunga yang tinggi dengan waktu Hmm, yang singkat hmm. gitu Oke. ya. Yang kedua lagi adalah mereka ingin mungkin nggak tahu apakah ini mental kita secara keseluruhan atau hanya beberapa orang ingin cepat kaya tanpa usaha misalnya juga salah satu ya Lus. Ya. Kemudian yang ketiga masyarakat kita ternyata masyarakat yang mudah melupakan, permisif, mudah melupakan. Coba perhatiin ya Lus ya. Iya, iya. Dari tahun 2002 karena tadi saya bilang saya mengamati investasi bodong 2002 karena saya belajar investasi pada saat itu ya. Berarti Hmm. sudah hampir 10 tahun ya, hampir 11 tahun apa 10 tahun ya? 2002. Dan 2002 udah 20 hampir 20 tahun, Pak. 9 tahun lah ya. 2002. Hah? Eh, Udah hampir dulu 19 tahun, Pak. hampir 19 tahun ya, hampir Iya. 19 tahun ya kurang lebih ya. Ah, Ternyata bukannya makin makin berkurang yang kena iya. investasi bodong, malah makin banyak. Bahkan dengan adanya COVID-19 ini, Hmm. investasi bodong yang ilegal itu sebenarnya memanfaatkan kesulitan masyarakat untuk Ya. karena kesulitan mendapatkan uang, sehingga mereka bisa masuk ke dalam eh, orang-orang yang tadi dalam mungkin irasional jadi salah satu Iya, contoh ya iya. menempatkan dananya. Tuh.
Oke, bahkan kalau misalkan yang maksudnya familiar seperti kayak skema Ponzi gitu ya, Pak ya, kan itu kan udah dari Oke, tahun 20-an ya. Bayangkan ya, itu ya, udah ya. Sebenarnya, udah ah, 100 tahun dong ya, dan ya, ya. ya Jadi kalau kita kalau tarik kalau yang tarik mundur lagi gitu ya ya. betul. Kalau yang dikenal di internasional kan kalau mungkin kita pernah kenal Bernie Madoff ya, atau Aduh, Bernard Madoff, Bernie ya, Madoff kan ya. ya. Jadi sebuah perusahaan sekuritas investasi yang Mm-mm. bisa mengakibatkan kerugian kurang lebih berapa tuh ya? 17,5 miliar dolar atau Dolar. 253 triliun loh. Bayangin. 253 triliun. Ya. Jadi mungkin kita baru separohnya tuh dari satu kasus investasi bodong di luar, sementara Ya, kita 10 tahun terakhir itu 114 115 triliun ya. Jadi ya, dan ya. bukannya tadi saya bilang bukannya datanya menurun malah meningkat tuh. Tadi kalau saya lihat 10 tahun terakhir dari 2009 ke 2019 adalah 92 triliun, kemudian Yes. dari tahun 2011 ke Terus. 2020 itu adalah 114,9 triliun. Bukannya menurun Bukannya malah malah meningkat. meningkat. Yes. Betul. Mm-mm. Iya, maksudnya seperti yang kalau ya yang Madoff itu pun ya kalau kita kita nonton filmnya Pak ya, yang Wizard of Lies, Mm-mm. atau kita baca detail ceritanya gitu, yang korbannya itu bukan sembarangan orang gitu ya. Maksudnya Ya, ya, orang-orang ya, betul, betul. ya termasuk kayak Steven Spielberg gitu. Maksudnya ya Ya, ya ya kan, maksudnya orang ya mungkin ada asas kepercayaan juga gitu ya untuk ya, menempatkan betul, betul. dananya gitu ya. Oke, oke. Ya. Nah, Nah, yang menarik ini ya, itu sama kayak ini Lucy, apa di Koperasi ah, Pandawa. ya, Koperasi Pandawa itu yang kena kurang lebih itu 549.000 orang. Sorry, 549.000 orang ya. Kemudian 3 triliun kenanya. Yang menarik temannya OJK ya, 75% ya. nasabahnya itu punya tingkat financial literacy yang cukup bagus menurut mereka. Bayangin deh, Nah, 75%. Itu mungkin kayak Madoff tadi tuh, salah satu nah, contoh. Kebetulan waktu yang di Koperasi Pandawa, itu kan di daerah Depok ya. Saya ya, datengin Wakapolresnya tuh, saya pengen tahu tuh. Jadi banyak sekali, yang ironisnya lagi adalah banyak sekali kasus-kasus investasi bodong itu yang terkena adalah para pensiunan yang yang saya khawatirkan. Jadi mereka harus menggadaikan SK pensiunnya untuk ah, mendapatkan uang di bank, kemudian dia menempatkan uangnya di salah satunya tadi Koperasi Pandawa tuh, gitu loh. Jadi aduh, kita punya peran, punya tugas untuk membantu yes, masyarakat ya. Tapinya ya, tentunya peranan kita itu juga harus diikuti, dibarengi juga dengan peningkatan pengetahuan maupun financial literacy dari masyarakat tersebut. Gitu loh sih. oke Pak. Tuh. Nah Pak, ada nggak sih Pak, maksudnya kira-kira mungkin panduan gitu ya, atau ciri-ciri yang bisa kita jadiin acuan gitu untuk mengenali, ini kayaknya investasi bodong deh gitu. Ada nggak sih Oh, Pak? oke. Uh, uh, Ya, ya, boleh. Yang pertama, biasanya mereka menawarkan tingkat bunga ya, bunga bukan bunga atau return, tapi mereka biasanya sih bilangnya bunga ya. ya, Return yang tinggi atau bunga yang tinggi, yang abnormal, kurang lebih itu yang pertama. Terus ya, yang kedua adalah dia mendapatkan uang dalam waktu singkat tuh, dapat uangnya ya, returnnya besar. Kemudian yang ketiga, dia punya bonus member get member, sering diartikan kayak MLM. Bukan berarti MLM itu investasi budang, bukan ya jadinya. Tapi ya, dia bisa dapat bonus member get member. Jadi apalagi dia ada tahapan-tahapannya, misalnya apa ya? ya, Silver, gold, diamond gitu. Jadi itu semakin tinggi semakin semakin besar tuh bonusnya ya. Kemudian yang berikutnya dia biasanya menggunakan tokoh-tokoh masyarakat. Coba perhatiin ya. Biasanya tuh suka ada tokoh-tokoh masyarakat ya. Apakah dia ulama, apakah dia bahkan waktu saya pernah diundang oleh OJK sama kepolisian waktu itu ya, bahkan udah bertransformasi ke bentuk apa dalam bentuk agama nih di dalam bentuk investasi bodongnya gitu ya. Kemudian atau tokoh-tokoh artis atau tokoh-tokoh terkemuka misalnya organisasi ataukah publik misalnya ya. ya, Kemudian mereka biasanya bilang suka nggak ada resikonya, kurang lebih gitu ya, nggak ada resikonya. Kemudian mereka nggak punya identitas legal ya atau izin usahanya, atau kalaupun mereka punya, biasanya itu disalahgunakan izin usahanya. Kurang lebih oke. itu tuh. Ya. Oke, oke. Tadi coba saya rekap ya Pak ya. Jadi yang pertama gitu, ciri-cirinya untuk mengenal investasi bodong itu adalah menawarkan return yang tinggi. Tadi Ya. ada pertanyaan Pak, return yang tinggi itu patokannya apa Pak? Misalnya berapa persen gitu? Apakah
Kalau Paling dia nggak, lebih tinggi. kalau saya cermati per bulan itu bisa 5-10%. Wow. Bayangin ya, kalau per bulan loh Itu itu loh, per lima sampai bulan sepuluh ya, persen bukan per tahun per ya. bulan. Ya, Ada juga yang misalnya 2% ya. 2% aja ya Lucy ya. 2% ya, kalau kali 12 ya 24%. Di mana ya, sekarang suku bunga deposito aja cuma 2,85 di buku 4 di luar teks. Bayangin ya. deh. Jadi ya, Bayangin itu itu. aja mungkin masih menggoda mereka dengan 2%. Apalagi Ya, dengan 5-10%. yes, yes. Oke, jadi itu patokannya Pak ya. Oke, Ya, terus return yang tinggi, terus bisa mendapatkan return dalam waktu yang singkat ya Pak ya. ya. Terus Mm-mm. biasanya itu skemanya Bonus member get member member, get member. kan? Ya, Mm-mm. karena Mm-mm. memang hidupnya kalau kita lihat skema Ponzi gali lubang tutup lubangnya ya bergantung Ya, dari member yang di bawah-bawahnya. Kalau ada ya masih bisa tutup lubang gitu ya Pak ya dari member-member yang betul, baru. betul. Tapi ada Terus, juga loh sebenarnya hmm, orang-orang yang memang beberapa yang main di investasi bodong tapi mainnya di awal terus dia mereka cabut. Jadi mereka tuh oh, untung sebenarnya kan kalau kayak oh, gitu ya. Nah, iya, iya, saya lupa waktu itu OJK kalau nggak salah pernah bilang kalau sekarang yang dikenakan itu bukan cuman member tapi yang rekrut bisa kena tuh di masa yang akan datang. Jadi juga hati-hati buat teman-teman masyarakat iya, karena bisa juga Anda nanti suatu hari akan terkena kasus hukum tuh karena Anda membawa orang mengambil mengambil orang tuh. iya. Itu Oke, contohnya Lucy. contohnya ya. Dan yang patut dicurigai juga kalau misalkan ada investasi yang menawarkan return tinggi tapi tanpa resiko gitu ya Pak ya. Itu Ya, itu ya, udah salah satu red flag lah ya Pak ya, betul, untuk investasi betul. bodong. Mm-mm. Oke, dan yang perlu diwaspadai juga adalah biasanya tuh nggak punya identitas legal gitu kan Pak ya. Betul. Ataupun Mm-mm. kalau ada bisa jadi disalahgunakan gitu ya Pak ya. Disalahgunakan, betul. Mm-mm. Oke, ya. Sip. Semoga tadi poin-poinnya itu sahabat Wansyil bisa catat gitu kan. Jadi kalau misalkan ada tawaran mungkin dari teman gitu kan ya Pak ya, atau biasanya kan gitu ya Pak ya, kan kita kan suka ya ditawarkan tuh justru dari orang-orang terdekat ya gitu. Justru Iya, ya mungkin betul. itu kita perlu waspada gitu. Kalau misalkan Iya, ada ciri-ciri yang tadi Pak Andoko sebutkan, nah sahabat Wansyil tuh perlu hati-hati juga. Oke. Nah, Pak, oke, kalau misalkan tadi Bapak sempat sebut, Bapak tadi dapat data eh, apa investasi ilegal gitu ya dari selama mm, selama 10 tahun atau 20 tahun terakhir gitu. Nah, kalau iya, misalkan kita nih Pak, sahabat One Shield gitu kan pengen tahu ya, kira-kira oh ini termasuk investasi ilegal atau enggak, itu sebenarnya ada website atau alamat tertentu yang kita bisa cek nggak Pak? Seperti misalnya ini adalah daftar perusahaan yang melakukan investasi ilegal. Ada daftar seperti itu nggak sih Pak? ada. Sebenarnya kita bisa cek di OJK tuh. Kan Di OJK ada OJK. Satgas SWI ya, Satgas Waspada Investasi ya. Ya, Atau bisa calling ke mereka aja 1500 berapa tuh ya? 165 kalau nggak salah ya. oke. Eh, atau informasi. Bahkan saya lihat, saya cermati tuh OJK suka mengeluarkan daftar list-list investasi ilegal ya. Biasanya sih suka dimuat oleh media-media tuh, terutama media ekonomi ya, terutama saya lihat. Ya, I see. Oke. Yang pasti hal yang paling simpel ya, sesimpel googling pun bisa membantu gitu kan. Kalau Iya misalkan bisa, bisa ada bad googling news aja. gitu ya Pak ya, untuk Betul, si betul. investasi bodong ini. Atau Ya, kalau misalkan Sahabat One Shield mau lihat detailnya, bisa lihat di website OJK ya Pak ya. ya. Oke, nah oke sambil kita lihat pertanyaan nih Pak, ada dari sahabat One Shield. Oke, ini ada pertanyaan. Oh, ini ada pertanyaan dari Mbak Okti Zahra. Kalau Bitcoin gimana Pak? Gimana tuh Oh, maksudnya apa? Termasuk ke iya dalam maksudnya. Apakah investasi. masuk investasi bodong atau gimana maksudnya pertanyaannya gitu kan? Hanya seperti itu Kalau ya. menurut saya Bitcoin itu adalah bisa jadi salah satu alternatif investasi di masa yang akan datang karena melihat sekarang anak-anak sekarang jangankan anak-anak ini ya kita ya anak-anak SMA kemarin saya ponakan saya nanya Om Ya. Bitcoin itu apa sih? Itu anak SMA kelas 1 loh saya bilang gitu ya jadi kenapa kamu tahu Bitcoin saya bilang gitu nggak pengen tahu aja Om dibilang gitu jadi ya dan mereka udah mulai nih apalagi sekarang berita begitu ini ya itu salah Ya. satu investasi yang mereka menggunakan digital lah kurang lebih seperti itu ya dia mungkin kurang lebih kayak seperti emas ya tapi mereka punya batasan dikeluarinnya tuh batasan sehingga mereka
tergantung dari valuasinya tergantung dari supply demand salah satunya itu, dan Iya. mungkin tren juga. Oke. Nah, untuk detailnya Mbak Okti juga bisa lihat di IGTV-nya Kayaknya Wafield. kemarin kita sempat ya bahas Ya, ya yang di kripto ya. betul, betul. Hmm. Di episode sebelumnya kita sudah sempat bahas mengenai aset kripto. Jadi Mbak Okti bisa cek langsung untuk melihat pembahasan detailnya di IGTV kita. Oke, terus next itu ada dari Mbak Fitri. Mbak Fitri bilang nih, sekarang itu banyak loh Pak investasi yang ditawarkan dari grup-grup Telegram. Nah, di Telegram itu hanya ada nama akunnya aja, tapi nggak ada nama perusahaan. Terus gimana dong ya Pak ya kita ngecek ke Ya, oleh OJK-nya? sebab itu, ya, saya cermati juga ya, ada beberapa yang misalnya sudah terkenal nih perusahaan-perusahaan investasinya. Di Telegram itu jadi semacam kayak mewakili mereka, padahal itu bukan mereka, gitu ya. Jadi hati-hati tuh teman-teman juga di Telegram. Jadi saran saya mesti cross-check ke perusahaannya tersebut, atau browsing aja ke Ya, perusahaannya, apakah benar menawarkan produk-produk seperti yang diberitakan atau diberitahukan di Telegram. Jadi berarti dengan kata lain, dalam ya, hal ini si individu atau Anda, teman-teman, sahabat-sahabat OneShield, ketika melakukan investasi jangan lupa Anda harus melakukan yang namanya cross check, yang pertama. Yang kedua, investasi itu membutuhkan analisa, teman-teman, ya, analisa. Paling gampang sederhananya adalah kalau investasinya adalah properti, kan analisa sederhananya lokasi, lokasi, lokasi. Kalau investasinya dalam bentuk deposito, berarti return depositonya gitu kan jadinya. Kalau dia bentuk investasinya adalah obligasi, maka pengaruh suku bunga terhadap kenaikan suku, karena valuasi sebuah obligasi itu selalu bergantung terbalik dengan suku bunga gitu kan jadinya. Jadi perlu buat Anda ketahui. Misalnya tadi kayak kripto dan yang lainnya Anda harus tahu ya. Kemudian yang berikutnya harus memberikan paling tidak capital gain ya, antara harga ya, jual sama harga beli. Tapi juga jangan sampai teman-teman hanya terbuai dengan tadi return aja, tapi juga tidak memikirkan resikonya ya. Karena kan ada jargon yang dibilang high risk expected high return, bukan high risk high return ya. Ya, ya, kalau high risk high return ternyata banyak juga tuh produk-produk investasi yang high risk tapi no return gitu kan jadinya. Yang lebih ya. tepat makanya high risk expected high return. Kalau saya menempatkan pada sebuah instrumen investasi yang resikonya lebih tinggi, maka saya berharap saya bisa mendapatkan return yang lebih tinggi, kurang lebih gitu. Jadi, dan bisa memberikan regular income ya. Nah, jadi itu yang perlu diperhatikan teman-teman. Ya. Jangan hanya terbuai dengan return aja, tapi melupakan resiko. Terus cari tahu juga tentang investasinya. Contoh gini, Lucy dulu pernah, saya itu ada keluarga saya yang Hmm, ikut first travel. Kalau teman-teman masih ingat, first ya, travel ya, itu ya, yang umroh ya. iya, Jadi first travel, terus saya bilang saya diminta untuk join tuh, maksud saya joinnya tuh untuk ikut umroh bareng first travel gitu ya. ya, Waktu itu saya bilang oke, saya minta nomor teleponnya, saya bilang gitu. Saya minta nomor teleponnya, saya telepon ke sana. Pada saat iya, saya telepon, saya minta minta izin terhadap first travel ini ya. iya, Yang kedua, saya minta kalau mau transfer rekeningnya kemana. Waktu saya iya. cek, ternyata dia nggak mau ngasih izinnya tuh dari Kementerian Agama. Ya, waktu itu. Yang kedua, Oke, waktu saya mau transfer, ternyata dia nggak masuknya ke individu oke, jadinya. Jadi jadi nggak perusahaannya, ya. gitu ya. Ya, Oke. nah, keluarga saya, saudara saya itu masih beruntung. Dia Hmm, ikut first travel, dia masih bisa berangkat, pulangnya nggak lama. Dari pulangnya kemudian nggak bisa memberangkatkan ber- orang. Jadi itu, dengan oke, kata lain, ya, teman-teman, pada saat ditawarkan, karena gini, ada 4 travel yang bisa menyebabkan berapa triliun tuh kerugiannya ya, kalau nggak salah. Sebentar ya, saya cek datanya deh ya. Kemarin OJK sempat kasih, ada kasus 4 travel umroh, yang ya, korbannya itu mencapai 164.757 orang ya, hmm, dengan nilai kerugian mencapai 3 triliun, bayangin teman-teman. Jadi yang kata lain adalah pada saat teman-teman ingin ditawarkan hal yang nah, kalau di travel itu biasanya dia menawarkan produk yang murah tuh betul, jadinya ya, betul. Salah produk yang satu, murah. Nah, ya, teman-teman harus cari tahu juga, harus itu cari detailnya ya, perlu ya, tahu detailnya ya. Waktu itu saya nggak mau akhirnya, dan beruntung juga akhirnya saya nggak mau karena ternyata ada kasus pada saat itu jadinya yes, ya. yes, Jadi perlu tuh buat teman-teman untuk cek ulang ya, ya, izinnya tadi, kemudian nah contoh misalnya kalau di financial asset Lucy ya,
Ya. teman-teman misalnya invest di obligasi, di reksadana, misalnya di saham. Nah, kita itu biasanya dikasih kan ada rekening yang terpisah ya. Jadi ya, Mm, yang pertama mm, rekening yang terpisah. Kemudian yang kedua, kita bisa kontrol, kita bisa cari tahu dari KSE, Custody ya. Central Efek Indonesia. Ya, Mm, jadi artinya gini. Pertama, pada saat saya misalnya saya tertarik mau beli saham A atau reksadana ABC misalnya atau obligasinya pemerintah misalnya ya. Nanti supaya saya tahu bahwa sekuritas ini ya membeli apa yang saya inginkan, saham ABC misalnya atau reksadananya XYZ misalnya, saya akan cek di Custody Central Efek Indonesia, KSE, ya. ya. Nanti di situ nanti teman-teman bisa ngeliat tuh, oh ternyata di situ di list tuh daftar sekuritasnya, berapa jumlah, Mm, berapa mm, nilainya, apa nama produknya. mm. Nah, di produk-produk investasi ilegal itu atau investasi bodoh itu tidak terjadi, Lucy, Iya, iya. ya, di mana biasanya mereka menggunakan rekening pribadi bisa jadi, dan di mana Anda benar-benar nggak bisa kendali tuh, Iya. bagaimana Anda bisa mengendalikan rekening Anda masuk ke rekening pribadi, itu salah satu contoh. Itu juga mesti diperhatikan oleh teman-teman. Oke, jadi itu udah red flag lah ya Pak ya, kalau misalkan kita Ya, cek ternyata entitasnya nggak ada, entitas legalnya nggak ada, terus kalau transfer ke rekening pribadi gitu kan, itu udah bisa jadi salah satu ciri-ciri yang patut patut diwaspadain gitu ya Pak ya. ya, betul, betul. Oke, nah terus ada pertanyaan berikutnya dari Pak Johannes itu, Ya, kalau menurut Pak Johannes itu berita investasi bodong dari OJK rasanya mungkin kurang lengkap Pak. Kalau menurut Pak Johannes gitu ya, 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 ya. kemana Oke. mungkin ada other source gitu yang bisa kita Nah, cek. yang kedua, sebenarnya Ya, juga bisa juga melalui media tuh sebenarnya teman-teman. media Bahkan ya. kadang-kadang media yang justru lebih update ya. Kemudian OJK memfollow up ya. Ya, Karena biasanya kan ada orang yang pernah kena kasus investasi bodong, mereka kemudian melaporkan tuh ke suara pembaca misalnya. Dari yes, yes. situ baru mulai di blow up oleh media, baru mulai kemudian regulator masuk ya. Seringkali jadi Betul. peran masyarakat penting nih. Setuju Pak. Karena Betul kan Pak Jonas, setuju saya. hmm, Ada juga, ya, OJK kan tapi juga mungkin keluar kita tuh. bisa belajar data-datanya tuh Pak Jonas ya, Pak Jo, data-datanya sama listnya. Walaupun saya ngikutin dari tahun 2002, bisa jadi ada beberapa perusahaan investasi-investasi yang, oh ternyata saya kepikir ini investasi ilegal ya gitu. Jadi begitu saya baca-baca lagi kemarin tuh, jadi Ya, biasanya kalau saya mau diminta Lucy untuk ini, saya harus update berita-beritanya tuh biasanya, gitu Lus. iya Pak. Oke. Oke, tadi kalau kita lihat lagi contoh skemanya tadi, ada yang agrobisnis, terus ada bentuknya koperasi, terus menawarkan Mm-mm, travel agent, menawarkan paket mm-mm, umroh murah gitu. Terus kemarin saya sempat baca juga nih, mungkin Pak Andoko bisa apa ya, elaborasi juga. mm-mm. Jadi saya coba search di berita itu juga ada daftar investasi ilegal itu bentuknya tuh jadi em, seperti kayak apa ya, apa namanya, penitipan investasi Pak. Jadi em, ada satu entitas ilegal, jadi dia Mm-mm. mengumpulkan dana gitu kan. Jadi Mm-mm. dengan tawaran itu untuk trading. Oke, Ya, oke. itu Contohnya apa bisa. misalnya? Saya mungkin nggak sebutin nama ya Pak. Jadi dia Oke. menawarkan, oke oke misalnya ke temennya, oke, Mm. punya dana berapa, nanti dia yang akan eksekusi untuk forex trading gitu kan Pak ya. Oh iya, Itu betul, betul. Oke. itu mungkin salah satu contoh yang patut diwaspadai juga nggak Pak, termasuk ke dalam Iya, betul. Jadi nomor investasi. satu, kalau datanya Hmm, OJK ya, itu yang hmm. pertama adalah fintech peer-to-peer lending, fintech peer-to-peer lending Oke, ilegal. ya. Nomor satunya. Kalau datanya itu saya lihat ada kurang lebih 1.493 fintech ilegal yang sudah ditutup oleh OJK. Yang Ya, kedua, forex sama future trading. Hati-hati forex. teman-teman ya, forex dan future trading tuh ya. Itu Hmm, apalagi itu kalau dari sisi investasi kan sebenarnya masuk ke dalam kategori yang derivatif ya teman-teman ya. hmm, hmm. Kadang-kadang kita yang misalnya kayak saham dan obligasi aja banyak yang nggak paham. Begitu main Hmm, langsung di forex, di hmm, futures komoditi ya hmm, gitu hmm, jadinya ya. hmm. Dan akhirnya menjadi korban kita kebanyakan ya. Kemudian bentuk-bentuk yang lain adalah selain tadi yang Lucy sudah sebut ada koperasi. Koperasi itu dulu
Tadi ada koperasi syariah yang 212 Mart yang sekarang juga kemarin lagi Lagi heboh juga marak ya. juga ya di media ya. Hmm. Kemudian karena saya lihat Hmm. ada 600 orang investor 2 miliar kurang lebih itu, kemudian ada koperasi langit biru yang sampai 6 triliun, itu fenomenal tuh kalau menurut saya. Kemudian koperasi Indosuria kemarin ya juga sampai masuk kasus hukum juga ya. Hmm. Kemudian bentuk arisan juga mulai, Lucy. Sana. Dulu ada arisan Danasonic tuh, Lucy ya. Dan sekarang rasanya bentuknya masih sama tuh arisan ya. Oh, Kemudian bentuk oke. yang lain lagi adalah ini apa tuh investasi kripto juga, jangan hati-hati tuh teman-teman ya. Ya, Investasi ya. kripto juga, apalagi Tren. anak-anak muda, anak-anak milenial yang tergiur dengan kripto, dia nggak tahu produknya apa gitu ya, hanya sekedar pengen jadi ikut tren Hmm. aja, nggak tahu bagaimana menganalisa, mengevaluasinya gitu ya. Nah itu Hmm. biasanya lebih gampang kena, apalagi sekarang digunakanlah orang-orang tadi saya bilang di pom-pom bahasa aja itu ya, atau menggunakan influencer ya. Nah itu Influencer juga gitu. hati-hati buat teman-teman ya. Kemudian ada juga yang MLM tanpa izin. Kemudian ada juga, walaupun sebenarnya nggak semua LMM itu, karena saya lihat ada juga perusahaan-perusahaan multi level marketing yang terdaftar di asosiasi apa, perusahaan retail atau kalau Ya. nggak salah ya, mereka juga Hmm. itu yang legal ya, jadi hati-hati. Gadai ilegal juga mulai banyak juga tuh ya. Itu saya lihat sih bentuk-bentuk investasi bodong yang dikeluarkan oleh OJK tuh sih. Oke, jadi perkembangannya seperti itu ya Pak ya. Jadi sekarang karena Ya, udah ada kripto, jadi udah ada juga gitu ya investasi ilegal yang terkait kripto gitu ya. betul. Oke. Oke, sip sip kalau gitu. Sahabat One Shield nih, oke, ada pertanyaan lagi nih Pak. Oke, dari Pak CH Girsang. Nah, ini ada tips juga nih dari Pak CH Girsang. Kalau menurut beliau, if something is too good to be true, it's probably is gitu ya, benar-benar. Itu good tips Pak. Oke. Terus dari Pak Johannes lagi, sekarang banyak robot Iya, investasi dengan Apli itu, Apli. underwriting. Aku satu pengusaha perusahaan apa? LJ saya lupa. Di Apli itu tuh Indonesia ini. tadi yang asosiasi untuk yang MLM itu ya Pak ya? Ya, betul, betul. Nah, Oke. Terus ini tadi yang seperti udah dibahas sama Pandoko juga, sekarang banyak robot investasi dengan underlying forex. Apakah investasi di sini bisa dipercaya, Pak? Kalau robot trading tuh Pak kan sekarang banyak ya, cukup ya mahal itu juga. itu banyak ditawarin juga ya. Hmm. Menurut saya teman-teman harus harus jangan tergoda. Biasanya mereka suka ngasih 1% kalau nggak salah ya, returnnya ya. Jadi jangan tergoda juga lah. Investasi pasti ada yang beresiko ya. Jadinya teman-teman harus perhatikan juga resikonya. Ya, oke. Terus, oke, ini tadi pertanyaan dari Bang Nes, skema apa saja yang paling sering dipakai di investasi bodong? Tadi udah dibahas juga sama Pak Andoko ya, Pak ya. Skema yang paling umum itu berarti kalau menurut Pak Andoko yang Kalau data dari ah, OJK tuh yang sekarang lagi yang yang lebih pinjol, banyak itu, yang top number one itu yang peer-to-peer lending ilegal tuh, peer-to-peer lending teman-teman. ya, pinjol ilegal Ya, ya. Oke, yang kedua baru yang forex tadi, oke. yang forex. Contoh lagi ya, koperasi juga menjadi salah satu ini ya, koperasi itu ya, sehingga membuat nama koperasi itu menjadi jelek ya, Ya, karena adanya beberapa investasi ilegal melalui bentuk koperasi, seperti tadi saya bilang koperasi Langit Biru, koperasi hmm, Pandawa, koperasi yang syariah 212 Mart, koperasi Cipaganti dan yang lainnya, sehingga ya, membuat benar-benar ini. Jadi perlu diperhatikan juga oleh teman-teman ya. Contoh di koperasi Pandawa ya teman-teman, waktu itu ya, itu menawarkannya, mereka itu berawal dari si pemiliknya itu hmm, pinjam uang 10 juta ke koperasi, kemudian dia mesti balikin kan ada bunga gitu ya, kemudian dia ya, coba pinjemin ke orang-orang lain 1 juta, itu bisa dapat 100.000 kalau nggak salah. Kalau yang 3 juta 3 juta berapa gitu kurang lebih ya, dan itu ada tingkatan-tingkatannya ya. Bahkan dia sampai menyebutkan gelar MBA itu teman-teman di belakangnya. Dan waktu kemudian dipanggil kepolisian, ditanya MBA itu apa? Sebenarnya gelar dari mana nih? Oh Pak, itu sebenarnya MBA itu adalah master bubur ayam, dibilang gitu. Bayangin ya, master bubur ayam dianggap sebuah gelar gitu MBA. Ya, dan memang dia dulu pernah jualan bubur ayam gitu, jadinya itu iya, contoh. iya, iya. Aduh, jauh.
Oke. Terus ada pertanyaan berikutnya nih Pak dari Pak Firdaus. Sebenarnya Ya, sejauh mana ya Pak ya peran OJK terhadap investasi bodong ini? wah, cukup ini juga ya. Yang jelas sih sejauh ini kalau saya cermati ya, OJK Hmm, kalau begitu ada laporan dari masyarakat, mereka tuh akan memanggil orang-orang yang memang mengurus atau mengelola investasi tersebut. Contoh di investasi yang lain itu biasanya diundang tuh sama mereka ya, jadinya. ya. Kemudian mereka melaporkan ke media tuh nama-nama ini nih institusi ini adalah yang ilegal gitu jadinya Hmm, ya. Yang menarik justru gini nih di kasusnya First Travel kalau nggak salah hmm, itu kan sebenarnya uang-uang itu adalah uang-uang dari nasabahnya, betul nggak, ya Lucia? Pada saat itu masuk ke kasus hukum, ternyata jaksanya itu ingin mengambil uang itu jadi uang aset negara, bayangin tuh, ya. Sampai kemudian kuratornya melakukan kasasi, hmm, ya, hmm. melakukan kasasi, kemudian menang, jaksanya melakukan kasasi juga, bayangin tuh ya. Kemudian menang juga sampai di MA itu diputuskan, setahu saya ya, tolong dikoreksi nanti teman-teman bisa baca itu adalah harusnya itu jadi miliknya si nasabah-nasabah yang memang terkena sebagai korban investasi. Ya, Tuh. oke. I see. Terus ada ini dari Mbak Yuliani Sukma, kalau mau investasi selalu ingat 2L ya Pak ya? Oh, 2L itu dalam OJK tuh legal dan logic Legal, gitu. legal dan logic ya Pak? Legal dan logic. Mungkin kalau ditambah satu L lagi, learn juga harus bisa tuh. 3L jadi kalau saya tambahin. 3L jadinya Pak ya? Learn about investment, maksud saya gitu jadinya ya. Ya, ya. Oke, oke. Oke, jadi buat sahabat One Shield, tadi semoga apa topik yang kita bahas hari ini tuh benar-benar bisa jadi panduan ya Pak ya. Karena kan memang Ya, belakangan selama pandemi ini kayaknya topik investasi itu memang topik yang paling apa ya Pak ya, paling hot gitu ya Pak ya, yang iya selalu betul betul betul. selalu Coba dibahas gitu. teman-teman perhatiin di media Mm-mm, deh, ada aja selalu bicara tentang investasi bodong tuh saya cermati itu jadi ya. mm-mm. Dan ada aja korban-korbannya, ada aja bentuk-bentuk investasi yang baru gitu ya, yang Iya, terjadi ya. Mungkin mm-mm. kalau teman-teman masih ingat ada lagi yang namanya Kampung Kurma, itu bentuknya investasi Ya, properti ya. itu teman-teman. Ya, di mana pada saat itu tuh mulai tahun 2017 mereka akan dikasih kaflingnya sampai 4.200 ya. Kemudian Mm, yang beli itu 2 ribuan orang ya, yang kena sampai 333 miliar teman-teman. Tuh contoh. Jadi ada lagi bentuknya dalam bentuk properti itu teman-teman. Jadi ada beberapa yang perlu teman-teman pahami juga bukan hanya dalam bentuk tadi yang arisan, fintech, ya, forex, koperasi misalnya. Ada juga bentuk agribisnis juga tadi, ya, kripto, ada juga bentuk yang lain. ya. I see. Jadi memang yang tadi maksudnya balik lagi ke 3L gitu Pak, kita harus learn, kita harus banyak baca berita juga gitu kan, update Ya, ilmu juga gitu kan supaya kita lebih mm, aware mengenai perkembangan modifikasi skema dari investasi ilegal yang ya, zaman sekarang gitu ya Pak ya. ya. Oke, kalau gitu sip. Mungkin Pak Andoko mungkin untuk menutup sesi kita siang ini mungkin ada tips nggak nih Pak? Tips untuk ya Oke, tips untuk sahabat Ansyil untuk menghindari investasi bodong gitu. baik. Yang pertama, saran saya pelajari tadi ciri-ciri investasi bodong Hmm, ya. Tadi saya bilang ciri-ciri investasi bodong, Lucy udah bilang. Yang ya, pertama adalah dia menawarkan investasi return yang abnormal, kemudian waktunya singkat, ya, kemudian bonus member get member, menggunakan tokoh masyarakat, tidak ada izinnya atau menyalahgunakan izinnya. Yang ya, kedua, teman-teman juga mesti belajar tentang produk-produk investasi ya. Produk investasi secara umum kan ada dua, financial asset, ada real asset. Di financial asset yang saat ini apa adalah contohnya seperti deposito, tabungan, obligasi, saham, reksadana dan yang lainnya ya. Dan yang kedua adalah real asset. Real asset contohnya logam mulia, bisnis atau properti gitu ya. Dan kemudian yang berikutnya lagi coba teman-teman pelajari juga plus minusnya dari masing-masing aset tersebut. Karena kan contoh kalau di financial assets itu kelebihannya adalah maintenance cost-nya nggak ada. Kemudian menggunakan segregated account ya. Terus kemudian Anda bisa transparan ya. Nah, investasi bodong kelemahannya satu lagi adalah dia nggak transparan. Anda nggak bisa tahu tuh berapa sebenarnya harga yang harganya dia berapa sih sebenarnya gitu kan jadinya. Kemudian yang berikutnya lagi adalah tapi dia punya kelemahan misalnya tergantung sama ekonomi makro misalnya salah satu contoh.
atau situasi ekonomi di internasional, regional maupun nasional. Di real asset tadi ada logam mulia, ada properti. Kelebihannya adalah dia nampak ada wujudnya, bisa jadi jaminan, ya. Kemudian berikutnya lagi tuh kelemahannya ada maintenance cost, ya teman-teman, ya. Artinya misalnya tadi ada biaya perawatannya, ya. Sementara kalau di financial asset tidak ada biaya perawatannya. Tapi semua produk tentu punya plus minus, pilihannya ada di teman-teman masing-masing. Terus yang ketiga, teman-teman jangan mudah tergiur dengan tawaran-tawaran, ya. Saya lihatnya gini, jadi ada sesuatu yang bisa kita kendalikan, ada yang bisa tidak kita kendalikan. Contoh gini loh sih, informasi tawaran-tawaran itu kan sesuatu yang nggak bisa kendalikan. Betul nggak ya teman-teman ya? Mungkin ada tawaran, apalagi kalau tawaran itu dari teman-teman, sahabat-sahabat Anda yang sangat dekat. Anda lebih gampang tuh untuk bisa terpengaruh gitu ya jadinya. Kemudian berita berikutnya lagi adalah itu sesuatu tadi saya bilang nggak bisa kita kendalikan. Yang bisa kita kendalikan adalah contoh, kalau Anda ngerti tentang investasi, paling nggak Anda bisa meminimalisir terhadap informasi-informasi tadi, meminimalisir tergoda juga dengan tawaran-tawaran tadi, ya. Atau karena Anda ngerti tentang produk investasi, ada sahabat atau teman atau keluarga yang dekat menawarkan, malah bisa jadi Anda melakukan edukasi buat mereka gitu lah. Jadi Anda bukannya larut atau menjadi korban, Anda malah justru mengedukasi. Saya sering kali ditawarin dulu beberapa produk-produk investasi, malah saya kasih tahu sama teman-teman saya gitu loh jadinya, ya. Sehingga mereka bisa, ada yang berhenti, ada yang memang mereka tetap lanjut tapi akhirnya jadi korban juga gitu ya gitu. Kemudian berikutnya lagi adalah media juga mungkin penting buat teman-teman untuk pelajarin. Jangan biasanya saya suka ini tuh install beberapa aplikasi yang terkait berita ekonomi, yang agregatornya. Jadi saya bisa tahu banyak tuh, misalnya dari berita ini berarti ini itu mungkin lebih cepat ya teman-teman. Jadi ujung-ujungnya tetap semuanya ada pilihannya di Anda. Jadi kendalinya ada di dalam diri Anda. Karena kalau enggak kok yang jadi korban Anda sendiri teman-teman, ya sahabat-sahabat One-Shot. Sehingga bayangin, banyak sekali para pensiunan yang sudah 30 tahun kerja kena investasi bodong, itu banyak sekali terjadi. Puluhan tahun mereka harus bekerja, kemudian uangnya hilang sesaat, ya. Gara-gara misalnya mereka nggak paham tentang investasi, gara-gara mereka nggak tahu itu adalah salah satu bentuk ciri-ciri investasi bodong, ya. Sehingga jangan sampai Anda menjadi korban. Walaupun sebenarnya kita sudah lakukan edukasi ini, Lucy, saya nggak yakin nih teman-teman atau korban investasi bodong itu akan menurun, ya. Tadi karena saya lihat datanya bahkan terus meningkat. 10 tahun terakhir 92 triliun, dari tahun 2019, di 2011 ke 2021 2022 malah justru naik 114,9 triliun. Kita berharap supaya edukasi ini bisa menyadarkan masyarakat kita untuk melek investasi, tidak menjadi korban dari investasi bodong. Dan tolong diperhatiin juga, bahkan investasi bodong sekarang sudah bertransformasi ke dalam bentuk teknologi, teman-teman. Misalnya dalam bentuk website. Anda suatu hari nih teman-teman, saya pernah ketemu sahabat saya yang di PHK dini, ya. Waktu itu dia mengundang saya, tapi karena dia bilang nggak ada budget bro, dibilang nggak jadi, dibilang ya udah oke, nggak masalah buat saya. 2 bulan kemudian saya ketemu, tahu nggak? Dia bilang dia sama teman-temannya tuh investasi di sebuah investasi di website yang dalam bentuk puluhan ribu dolar. Dia sendiri waktu itu kena 25.000 dolar, teman-teman. Sahabatnya 30.000 dolar. Saya ketemu sama dia langsung, ya. Gara-gara tadi tergiur, tadi dia bisa dapat return 5% gitu. Nggak tahu websitenya tutup, hilang. Uang dia hilang. Itu salah satu. Jadi mereka nih penjahat-penjahat investasi bodong tuh udah tahu, udah kenal karakteristik orang Indonesia yang serba pengen dapatnya cepat, pengen cepat kaya gitu kan jadinya. Mereka udah paham psikologinya orang Indonesia. Jadi oleh sebab itu kita juga mesti upgrade pengetahuannya dan juga tahu pola-pola mereka. Itu kurang lebih luas. Setuju Pak. Jadi tadi berarti budayakan membaca juga gitu ya Pak ya. Betul. Benar, ya. Betul. Karena kan memang tadi saya agak setuju juga gitu dengan pendapat Pak Andoko gitu kan, bahwa memang tipikal kita pada umumnya gitu kan, jangankan jauh-jauh keluarga kita, bahkan mungkin dari kita sendiri tuh kita tuh jarang go into details gitu Pak. Jadi kalau misalkan kata temen bagus, ya udah kita percaya bagus gitu kan. Betul. Lebih gampang percaya gitu kan. Nah itu yang kita harus waspada ya Pak ya.
Ya, Oke, sip. Berarti kita nggak bisa kontrol informasi yang berdatangan ke kita, tawaran berdatangan kita, tapi yang bisa kita kontrol adalah knowledge kita gitu ya Pak ya. Jadi kita nambah ya, ilmu, kita semoga dari Instagram live hari ini apa namanya sahabat Wansyah jadi bisa nambah ilmu juga, udah bisa kenalin yang namanya investasi bodong dan nggak terjebak investasi bodong dan bisa edukasi juga gitu orang-orang terdekatnya gitu ya Pak Andoko ya. iya, iya. Oke, siap. Thank you banyak Pak Andoko. Sama-sama Tadi udah Lucy. dijelasin dengan detail, structure, poin-poinnya. Hopefully kita bisa nanti ketemu lagi untuk bahas topik yang berbeda ya Pak ya. Siap, siap. Ya. Oke, siap. Thank you banget Semoga Pak banyak Andoko. manfaatnya buat teman-teman semuanya, Lucy. Ya, ya, itu paling penting ya Pak ya. Oke, thank you Pak Andoko udah jadi Oke, narasumber siang ini. Thank you untuk sahabat One Shield yang udah join siang ini. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya Instagram Live One Shield setiap hari Rabu pukul 12.30. Oke, thank you. Sampai ketemu thank you lagi. teman-teman semuanya. Oke, Salam sehat semuanya. Bye-bye. bye.